Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari perubahan nilai fungsi ya, yang tadi udah kita bahas. Ada permasalahan sini. Sebuah pabrik manufaktur mendata pesanan sweater setiap bulan sebagaimana ditunjukkan pada data Excel yang disajikan. Jadi saya memberikan data Excel, kemudian ada 4 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, rata-rata perubahan biaya produksi dari sweater jika jumlah permintaannya antara 5.000 sampai 6.000. Rata-rata perubahan biaya produksi jika permintaannya antara 5.000 sampai 5.010. Dan tentukan laju perubahan atau rata-rata nilai perubahannya ketika permohonan di angka 5.000. Nah, jelaskan maknanya. Oke, saya akan menguraikannya. Oke, berikut. Di sini akan saya jelaskan melalui Paint. Ini. Nah, selanjutnya ini datanya, data Excel yang juga sudah saya upload di LMS. Nanti silahkan kalian lihat. Nah, ini permintaan sweater dalam ribuan. Dalam ribuan. Yang artinya ini sebenarnya ini permintaan sweater yang asli. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ini berarti Q dikali 1.000. Karena kan dalam ribuan. Berarti hari pertama itu mintanya 250 gitu. Oke, barangkali seperti ini datanya. Nah, oke. Selanjutnya yang jadi pertanyaan pertama apa? Rata-rata perubahan biaya produksi dari sweater jika jumlah permintaan antara 5.000 sampai 6.000 sweater. Berarti saya buat permintaan sini. Ini saya mencoba mengerjakan soal yang A. Ya, saya mencoba mengerjakan soal yang A. Ini mungkin agak saya besar. Nah, ini soal yang A. Nah, permintaan antara 5.000 dan 6.000. Berarti 5.000 dulu. 5.000 itu berarti yang datanya. 5.005, 199. Artinya, bentar dulu aja. Nah, 6.000 yang sebagai berikut. Jadi, kalau permintaannya 5.000, artinya Q-nya 5, itu biaya produksinya 119 dolar. 119 dolar. Kalau permintaan sweaternya 6.000, Q-nya berapa? Q-nya 6, itu biaya produksinya 6.000 108 ya. 108. Totalnya malah lebih sedikit ya. Memang karena kalau memproduksi semakin banyak, biaya produksi totalnya semakin berkurang. Nah, di sini kan berarti ada nilai katakanlah X1, ya berarti Q1, P1. Kalau dalam ilmu ekonomi berarti Q1, P1 dan di sini Q2, P2. Kan gitu ya. Nah, berarti perubahannya apa? Perubahan itu sama dengan Q2 P2 kita melihatnya harga perubahan biaya P2 min P1 dibagi Q2 min Q1 kan seperti itu. Nah, konsepnya sebagai berikut. Jadi sekarang kita akan menghitungnya. Kita langsung pakai Excel. P2 berarti P2 yang di bawah dikurangi P1. Nah, dibagi Q2 6 dikurangi Q1. Oke, berarti hasilnya minus 11. Jadi perubahan biayanya itu minus 11 dolar. Nah, seperti ini. Ini yang A. Oke. Informasi apa yang kita dapatkan nanti itu akan saya jelaskan. Nah, berarti saya udah dapat yang A. Jawabannya A. Sekarang jawaban yang B. Rata-rata perubahan biaya produksi dari sweater jika jumlah permintaan antara 5.000 dan 5.010. Sekarang saya coba mengerjakan yang B. Saya cukup mengubah aja. Nah, 5.000 udah,
Sekarang 5010. 5010 di mana? Di sini datanya nggak ada ya. Berarti 5010 itu eh, yang 5010 dibagi 1000 kan dalam ribuan gitu. Atau 5,01. Cuma di sini nggak ada datanya. Data harganya belum ada. 5010 biayanya berapa? Itu belum ada. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya kita harus membuat fungsinya. Key-nya ini kalian blok semua. Kemudian insert, kemudian scatter, kalian ambil. Nanti akan terbentuk fungsi yang seperti parabola menurun. Sebagai berikut. Nah, selanjutnya klik di setiap plotnya itu klik kanan, add trend line. Nah, di sini saya rekomendasikan dulu. Ini ada model-model matematika yang bisa dipilih. Saya rekomendasikan di polinomial. Derajat 2 ya, pangkat 2. Oke, display question. Udah. Nanti akan muncul sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada data 1E kali berapa? 1E min 10 pangkat min 13. Jadi 1E min 13 itu artinya apa? Artinya itu 1 dikali 10 pangkat min 13. Kalau 1 kali 10 pangkat min 13 berarti 0,0000 nya banyak sekali sampai habis itu 1 gitu. Nolnya sampai 13 dan banyak sekali. Gitu ya. Artinya ini apa? Ini mendekati 0. Kalau mendekati 0 itu biasanya untuk kesederhanaan model itu dihilangkan aja. Dihilangkan. Mungkin tanda depannya yang harus dihapus. Oke. Nah, berarti modelnya apa? Nx kuadrat plus 144. Nah, sekarang kita bisa bikin sama dengan minus x-nya mana? X-nya ya Q. Gitu ya. Q pangkat 2 plus 144. Jadinya apa? Minus Q pangkat 2. Oh, ini Q-nya jangan lupa dikurung ya. Minus Q pangkat 2 dulu. Plus 144. Oke. Nah, ini biar menyesuaikan notasinya berarti ini P, ini Q. Gitu. P, Q. Oke. Nah, ini jadi sesuai. Nah, berarti sekarang kita udah dapat perubahannya berapa? Berarti perubahannya minus 10,01 dolar. Nah, ini yang jawaban B. Jadi ketika nggak ada data, maka kita coba membuat polanya. Pola model matematikanya nanti akan diperoleh datanya. Nah, sekarang C. Nah, ini C yang menarik. Yang C bagaimana? Yang C sekarang adalah saat berapa? Saat 5.000. Berarti nggak ada data yang kedua itu nggak ada. Nah, perubahannya berarti di sini bagaimana? Nah, ini ya. Ujung-ujungnya akan bermasalah. Berarti kita harus mencari titik lain. Titik lain ya. Berarti 5.000 ditambah apa? Delta Q. Bisa dikatakan apa namanya? Pergeseran dari permintaan. Tapi kecil sekali. Berarti ini 5 plus delta Q. Nanti seperti itu. Nah, nanti hasilnya P bagaimana? Nanti akan digunakan di sini. Nah, berarti caranya bagaimana? Caranya, ini langsung saya oke, ini langsung saya copy paste saja. Kita nggak akan bisa menggunakan nilai perubahannya secara langsung ya, karena ini hanya diketahui satu titik. Berarti di sini saya sampaikan bahwa nggak bisa langsung seperti ini, karena ada perubahan. Berarti dengan catatan apa? Delta Q itu mendekati 0. Ya udah, berarti jika Q-nya sama dengan 5 plus delta Q, maka P-nya
P sama dengan apa? P sama dengan ini rumusnya. Persamaannya ini. Nah, persamaannya udah kita dapatkan. Oke. Jika Q sama dengan berapa? 5 plus delta Q, maka P sama dengan min 5 plus delta Q kuadrat plus 144. Nah, ya udah. Jadi perubahan biayanya, biaya produksi, ya M tadi. Apa? Kita berarti ini Q2, P2. Berarti P saat 5 plus delta Q dikurangi P saat 5 dibagi 5 plus delta Q kurangi 5. Kan gitu ya. Untuk limit delta Q mendekati 0. Nanti 5-nya akan hilang. Ini mendekati. Nah, berarti apa? Limit P saat 5 plus delta Q berarti limit min kurung 5 plus delta Q kuadrat plus 144. P saat Q-nya 5. Berarti apa? Saat Q-nya 5, P-nya ini. 119 dikurangi 119 dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya mendekati 0. Nah, kalau kalian kalikan, nanti jadinya seperti ini. Ini diuraikan jadinya yang di kuadrat ini diuraikan minus 25. Kemudian minus 10 delta Q plus delta Q kuadrat minus plus 144 minus 119 dibagi dengan delta Q. Delta Q mendekati 0. Ini kalau kita menggunakan operasional limit ya. Faktornya dikeluarkan dulu. Minus 25 bisa coret dengan 144, bisa coret dengan minus 119. Minus 25 tambah minus 119 kan 144. Nah, dikurangkan. Menghilangkan 144 yang positif. Oke, selanjutnya berarti jadinya apa nih? Jadinya limit minus 10 delta Q plus delta Q kuadrat per delta Q. Untuk delta Q menjadi 0. Kan gitu ya. Nah, di sini berarti delta Q-nya bisa disederhanakan. Jadinya nanti minus 10 plus delta Q. Untuk delta Q mendekati 0. Ya udah, minus 10 plus 0. Hasilnya minus 10. Oke, hasilnya seperti itu, minus 10. Kalian juga bisa menghitungnya menggunakan aplikasi lain, ya. Boleh Wolfram Alpha dan lain sebagainya, itu. Nanti dimasukkannya yang di bagian ini. Nanti ketemunya minus 10. Minus 10 gitu. Oke, sekarang kita udah tahu nilai-nilainya. Di sini, yang A, itu berarti artinya apa? Maknanya. Berarti kalau produksi antara 5.000 sampai 6.000 sweater, kita dapat perubahan harganya itu minus 11. Artinya ada penurunan biaya minus 11 sebesar $11. Sebesar $11 setiap produksi satu sweater. Jadi kalau kalian produksi 5.000 sampai 6.000, berarti satu sweaternya itu ada penurunan. Setiap memproduksi tambah satu itu mengalami penghematan biaya produksi sebanyak $11. Karena yang tadinya bahannya sisa ternyata masih bisa dipakai. Bisa aja yang tadinya benangnya sisa masih bisa dipakai dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian hanya memproduksi dari 5.000 sampai 5.010, itu penghematannya hanya $10,01 atau $10 1 sen. Namun ketika kalian produksinya 5.000 tepat, 5.000 aja tepat,
itu berarti penghematan kalian itu di angka $10. Nah, ini perubahan biaya produksi ini yang kita hitung. Aplikasi dari apa? Perubahan nilai fungsi. Fungsinya berarti kalau saya buat grafik itu ini jumlah produksi, ini biayanya. Ini quantity atau jumlah produksi dan ini biaya atau price. Oke. Oke, itu terkait dengan aplikasinya. Berikutnya kita akan membahas mengenai turunan fungsi, konsep turunan fungsi. Semoga bermanfaat.